Setelah selesai memberikan tausiah, Rasulullah bilang sama para jamaah yang hadir, yang mengikuti majelisnya, kalian lihat nggak 3 anak muda tadi? Kata Rasulullah. Lihat ya Rasulullah. Iya, itu 3 anak muda yang mau ikut majelis, mau ikut duduk, mendengar di majelis ilmu ini. Dari 3 anak muda itu, 1 anak muda ini serius mau menuntut ilmu. Dia permisi. Allah kasih jalan dia karena keseriusannya sampai ke depan. Sampai ke depan. Jadi, kata Rasulullah, orang yang pertama itu serius betul katanya. Karena begitu serius dia cari ilmu, dia bagaimana caranya dapat ilmu? Dia serius ke depan, permisi ke depan. Allah kasih jalan. Allah bukakan jalan. Nah, nanti ada hadis lagi itu. Barang siapa yang ingin mendapatkan ilmu, barang siapa yang mau menuntut ilmu, Allah akan bukakan jalan untuknya. Tuh, Allah akan membukakan jalan untuknya. Di hadis lain, barang siapa yang menuntut ilmu, Allah bukakan pintu-pintu rezeki untuknya. Nah, itu. Jadi, itu gambaran seriusnya. Terus kembali lagi ke peristiwa tadi, orang kedua, kata Rasulullah, itu kurang serius. Jadi dia permisi, sampai tengah, berhenti katanya. Jadi orang yang pertama serius, Allah pun serius ngasih ilmu sama dia. Orang yang kedua setengah seriusnya, Allah pun setengah serius memberi ilmu kepada dia. Orang yang ketiga tidak serius mencari ilmu, maka dia juga tidak dapat keseriusan dari Allah untuk memberikan ilmu kepada dia. Nah, itu gambaran dari bagaimana orang harusnya serius. Walaupun ketiga pemuda ini posisinya dalam hal menuntut ilmu nggak perlu dicontoh. Nah, kenapa nggak perlu dicontoh? Karena dia datangnya telat. Kalau orang yang lebih serius lagi mencari ilmu, dia akan datang sebelum ustadznya datang. Dia akan datang, dia akan hadir sebelum gurunya hadir. Jadi dia siap, itu tanda keseriusan dia. Ya, itu tanda keseriusan dia. Jadi yang pertama, dia harus serius mencari ilmu. Harus serius menuntut ilmu. Seriusnya itu dari mana? Dari niatnya. Dari niat yang kuat, saya ingin menuntut ilmu, saya akan mencari ilmu, saya harus dapat ilmu. Jadi serius ini ada kaitannya dengan niat. Kalau niatnya dia setengah-setengah, nah maka ilmunya juga setengah-setengah. Ada orang kuliah. Oh, kuliah buat apa? Yang penting dapat gelar aja. Nah, ini kurang serius. Dia nggak bicara masalah ilmu. Dia bicara yang penting dapat gelar. Kan kalau udah dapat gelar, status sosialnya juga meningkat. Nah, ini dari sisi serius, dia nggak serius, menunjukkan gambaran niatnya juga nggak tepat, nggak bagus. Ya, itu yang pertama. Jadi, kita kalau menuntut ilmu harus serius. Yang kedua, kita dalam hal menuntut ilmu harus sabar. Ya. Kita menuntut ilmu harus sabar. Kalau kita menuntut ilmu sudah nggak sabar, ya udah nggak dapat apa yang kita harapkan, itu jauh
Karena kita nggak sabar. Nah, sabar ini yang paling sering mengganggu kita kalau menuntut ilmu. Baik mahasiswa S1, S2, S3. Sabarnya terganggu, ya kacau juga. Ya. Kenapa? Karena kesabarannya terganggu. Kita ingat peristiwa Nabi Allah Musa, betul ya? Nabi Allah Musa, itu dia merasa dirinya berilmu. Dia merasa dirinya berilmu. Nggak ada yang ini, yang apa, lebih lagi dari dia lah. Terus dia dapat berita bahwa dari malaikat bahwa ada orang yang lebih berilmu dari engkau. Siapa itu katanya? Ada namanya Khidir. Khidir di mana? Di sana. Dia cari karena penasaran. Kenapa? Karena Nabi Allah Musa itu bisa berbicara langsung dengan Allah. Bisa berbicara langsung dengan Allah. Jadi dia merasa dirinya ini punya ilmu. Dan ilmunya itu kira-kira nggak terkalahkan lah gitu. Nah, ini kesombongan. Dapatlah berita bahwa ada orang yang lebih berilmu daripada dia. Siapa tuh? Khidir. Dia cari. Dia jalan lah. Ya, dia jalan. Sampailah dia ketemu sama Nabi Khidir. Ini Nabi. Nabi Khidir bukan Rasul. Kalau Nabi Musa, Nabi dan Rasul. Bolehkah aku berguru kepadamu, wahai Khidir? Kira-kira gitu. Engkau tidak akan kuat menimba ilmu dariku. Ah, aku akan kuat. Kau harus sabar. Iya, saya akan sabar. Kira-kira gitulah dialog Nabi Allah Musa dengan Nabi Khidir. Saya akan sabar, kata Nabi Musa. Enggak, kau nggak akan kuat, katanya. Benar, kuat. Ya udah, gini. Kau boleh mengikuti aku, menuntut ilmu dariku, dengan cara engkau ikuti aku. Tapi tidak boleh bertanya. Kalau bertanya lebih dari 3 atau batasnya 3, gitu. Kalau bertanya udah 3 kali, maka engkau tidak bisa melanjutkan menuntut ilmu dariku. Jadi mulailah dia jalan. Ada itu ceritanya di surat Al-Kahfi, ya. Quran surat ke-18. Sampai ketemu satu anak kecil. Anak tanggung lah, anak remaja, kira-kira SMP atau SMA, kira-kira kalau sekarang. Tiba-tiba ditangkap anak itu, sedang main, dibawa oleh Nabi Khidir ke suatu tempat, dibunuh. Iya, kata Nabi Musa, apa ini begini? Katanya. Nggak bisa dong. Kau menangkap anak tanggung itu kau bunuh. Terus Nabi Khidir bilang, ingat Musa, kau ikut saja, nggak boleh bertanya. Kau udah bertanya. Oh iya, maaf, katanya. Nah, lebih baik kau nggak usah ikut terus, kira-kira gitu. Nggak, aku ikut. Baik. Ingat ya, nggak boleh bertanya, kira-kira gitu. Begitu dia jalan di satu tempat pantai gitu, dia lihat ada perahu nelayan. Perahu itu dirusak, dibolongin sama Nabi Khidir.
Heran Nabi Musa, ini kok ada juga perahu rusak diperbaiki. Ini perahu yang bagus masih bisa dipakai, kok dirusak gitu.